Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Video kita hari ini adalah pembahasan mengenai mining rig Duino Coin ya. Jika Anda belum pernah mengetahui tentang mining rig atau Duino Coin secara umum, silakan tonton dulu video saya yang di pojok kanan atas ini. Ketika saya membuat mining rig ini ya. Dalam video itu saya ceritakan mengenai Duino Coin secara umum, bahkan juga kriptografi secara umum ya. Kemudian pada hari ini saya akan melakukan upgrade firmware dari mining rig yang sudah jadi ini, yang sudah berjalan selama sekian minggu. Tapi hari ini saya hentikan ya. Ini tidak saya supply listrik ke dalam sini. Karena saya hendak mengupgrade firmware-nya ya. Jadi di awal Januari 2022 ini, Refox, pencipta dari Duino Coin itu telah mengunggah firmware terbaru dari mining rig Duino Coin ya. Oke. Jadi hari ini saya akan mengupgrade salah satu. Jadi ini kan dalam mining rig saya ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 keping ISP 8266 ya. Hari ini saya akan upgrade yang salah satu saja ya, untuk saya demonstrasikan. Untuk itu saya akan upgrade yang mesin keempat ini ya. Ini saya mulai dari 1 yang paling bawah dan 5 paling atas. Tadi sebelum video ini saya mulai, saya sudah mencoba menerapkannya pada yang keping kelima ini. Jadi untuk demonstrasi di dalam video ini saya akan lakukan pada keping yang keempat ini. Oh ya, selain mengupgrade firmware-nya dari firmware resminya Duino Coin, saya juga nanti akan tunjukkan bagaimana memodifikasi versi saya agar hasilnya sedikit lebih menarik begitu ya. Oke. Kemudian sekalian saya juga mau menjawab, kemarin ada yang menanyakan bagaimana cara menghubungkan antara keping-keping node MCU ini ya. Sebenarnya antara node MCU ini mandiri ya, berdiri sendiri, artinya tidak saling berhubungan, tidak ada interface apa-apa. Mereka menambang sendiri, baik yang ini dan ini menambang sendiri-sendiri, dan koinnya itu, hasil tambangnya itu akan menyatu di wallet kita di servernya Duino Coin ya. Oke. Cuma ini kelihatan mungkin ada kabel-kabel ini yang kesannya ini terhubung, sebenarnya tidak. Ini hanya power supply aja. Jadi selain kita bisa memberi power supply melalui port USB ini, kita juga bisa langsung menggunakan positif negatif yang ada di pin-pin ini. Ya, di sini V-in positifnya dan groundnya atau negatifnya saya ambil yang kedua dari sebelah sini. Oke. Sebelum kita mengupgrade salah satu keping, untuk kabel powernya ini kita lepas dulu aja agar tidak terjadi error. Jadi ini tadi yang saya lepas yang positif, lalu ini yang negatifnya. Ini tidak perlu semuanya dilepas untuk kabel powernya ini, hanya untuk yang di-upgrade saja, yang mau di-upgrade saja ya. Oke. Jadi keping yang ini yang akan saya upgrade. Oleh sebab itu saya membutuhkan sebuah kabel USB ke micro USB untuk menanamkan programnya atau memasukkan program firmware terbarunya ke dalam sini nantinya ya. Ini saya pasang dulu aja, saya siapkan hardware-nya begitu, dan kemudian untuk port USB yang besarnya saya colokkan ke komputer. Maaf ya, ini saya miring-miring sedikit untuk menunjukkan saya tancapkan ke komputer. Oke. Lampunya terlihat nyala ya, karena dia masih secara otomatis menjalankan firmware yang sudah ada di dalam sini ya, firmware Duino Coin versi sebelumnya ya. Oh iya, per Januari ini si Refox itu mengupgrade versi firmware-nya versi 3.0 ya. Baik, langsung kita mulai saja. Kita awali dengan membuka browser, dengan membuka alamat dari GitHub-nya Refox ya. Ini merupakan GitHub resminya Duino Coin.
Oke. Nanti semua link-linknya saya akan tampilkan di deskripsi video ya. Oke. Kita langsung saja buka ini folder ISP8266 code ini yang hanya terdiri dari satu file. Kita buka ya, kita display tampilan source kodenya. Kemudian saya tidak perlu download. Kita lihat secara raw saja. Kemudian ini saya copy. Select dulu semuanya sampai bawah. Oke. Klik kanan di biru-biru ini, copy. Oke. Sudah mengambil source kodenya. Kemudian seperti biasa kita gunakan Arduino IDE ya. Kita buka Arduino IDE. Kita tunggu sebentar. Oke. Kemudian kita mulai dengan new sketch ya istilahnya. New sketch. Kosong seperti ini. Lalu ini kita hapus semuanya. Lalu kita paste hasil kopian source code yang tadi yang kita ambil dari GitHub ini. Oke. Ya. Sudah kita paste. Kemudian seperti biasa kita lihat di bagian awal-awal ya. Kita cari variabel yang mendefinisikan SSID, password dan username ini ya. Kita masukkan SSID ini sesuai dengan nama SSID hotspot yang kita gunakan ya. Lalu demikian pula dengan passwordnya ini sesuai dengan password SSID hotspot kita. Selanjutnya username ini diisi dengan username wallet dari Duinocoin kita ya. Oke. Lalu untuk rig identifier, karena saya sudah menggunakan standarisasi nama mesin sekian-sekian, ini saya tiban dengan nama mesin 04 ya. Karena yang saya akan upgrade adalah mesin 04 ini. Kemudian kita cek lagi bawah-bawahnya sudah tidak ada lagi yang perlu didefinisikan. Kita save dulu ke sebuah nama file sebelum bisa kita compile ya. Saya beri nama misalnya Duino Coin 3. Kita save. Oke. Kita langsung saja compile dan kita upload ke Node MCU kita ya. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian setelah kompilasi selesai, kita langsung lihat di serial monitor ini untuk melihat progresnya ya. Nah, di sini terlihat bahwa hasil kompilasinya sudah bekerja dan dia sudah melakukan penambangan ya. Oke. Ini bisa kita lihat di atas ini ada IP address lokal dari keping ISP8266 ini ya, yaitu mesin 04 ini ya. Oke. Salah satu kelebihan dari versi 3 ini, upgrade firmware versi 3 ini adalah selain menjadikan ISP8266 ini sebagai penambang, dia juga menyediakan fitur web server yang bisa kita akses melalui alamat IP address ini. Ya, kita coba buka browser. Kemudian saya buka di ini baru, tab baru. Kita ketikkan alamat address yang saya ambil dari ini tadi. 192.168.1.5. Oke. Tampilannya adalah seperti ini. Ya, menarik ya. Jadi kita bisa cek kinerja dari keping penambang ini hanya dengan menggunakan web browser mengacu pada satu alamat tertentu ya. Namun sayangnya pada default dari versi 3 ini tampilannya bersifat statis ya. Ini kalau kita mau mengupdate-nya ya kita harus merefresh secara manual begini. Ini jumlah share-nya ya. Saya pilih lihat jumlah share terbaru berapa. Oke, sekarang sudah 41 shares. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Kemudian ini dia tetap bekerja, tetap menambang, tapi tampilannya tidak terupdate. Kita secara manual
perlu mereload kembali halaman ini untuk mendapatkan update terbaru dari data-data yang ditampilkan di sini ya. Ini bisa kita lihat sini device ID-nya mesin 04 sesuai dengan yang tadi kita definisikan ya. Kemudian ini ada free memorinya dan sebagainya. Kita bisa lihat juga di pojok ini minor versionnya versi 3. Device type-nya ESP8266. Oke. Sekali lagi ini bersifat statis sehingga kita harus merefresh kalau hendak melihat updatean terbaru dari web server yang ada di dalam keping Node MCU ini ya. Oke, ini menarik, namun sayangnya sekali lagi dia statis ya, berhenti sampai di situ saja. Oke, sekarang saya akan memodifikasi kode program ini ya, agar kita bisa mendapatkan web servernya lebih dinamis gitu. Oke, kita modifikasi programnya ya. Nanti kode-kode program yang perlu ditambahkan saya akan cantumkan juga di definisi video ya. Oke. Di sini kita pertama kali harus dimodifikasi. Kita cari ini bagian yang menampilkan website atau tampilan dari ini itu ada di dalam kode programnya. Ini saya matikan dulu. Kita cari bagian yang menampilkan kode program seperti ini. Oke. Ya. Kemudian kode-kode program apa yang perlu kita tambahkan? Bagian pertama yang perlu kita tambahkan, kita cari di bagian yang di dalam HTML tag head ini ya. Kita sisipkan saja di bawah ini. Masih di dalam bagian header ya, head ini. Kita tambahkan perintah untuk merefresh otomatis halaman ini setiap 11 detik ya. Sebenarnya nih maksud saya, harapan saya ingin merefresh tampilan ini 10 detik sih sebenarnya. Untuk realnya ini saya lebihkan 1 jadi 11 ya. Tapi intinya adalah penambahan baris ini itu tujuannya adalah supaya halaman webnya ini ditampilkan lagi atau diperbaharui setiap 10 detik sebenarnya begitu. Oke. Kemudian untuk bagian yang kedua ini sudah saya siapkan juga kode programnya. Ya, saya copy. Ini bisa nanti kalian copy dari deskripsi video ya. Oke. Kita cantumkan untuk bagian kedua di bagian bawah ya. Kita cari untuk subtitle ya, ini dia. Jadi di bawah dari tampilan ini self hosted lightweight bla 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 ini, di bawahnya saya akan tampilkan progress bar ya. Nanti kita lihat aja hasilnya. Kalau Anda belum ngerti dengan progress bar, oke. Kode ini saya copy ya. Silakan copy dari deskripsi video maksud saya. Oke, cantumkan di bawah self hosted ini. Ini kan satu paragraf ya. Saya di luar paragraf ini tapi di bawahnya. Jadi di sini saya paste kode tadi. Oke. Dah, gitu aja. Lalu kita kompilasi ulang kode-kode ini. Oke. Kita tunggu lagi beberapa saat. Baik, setelah mencapai 100%, kita buka lagi serial monitor. Hanya sekedar untuk melihat ini sebenarnya. Untuk IP address-nya ternyata masih sama. Sekalian kita lihat apakah connecting-nya atau proses menambangnya oke ini ya, dan normal ya. Kita kembali buka browser sekarang untuk melihat apa yang update yang saya lakukan ya, atau modifikasi yang telah saya lakukan ya. Kita refresh aja. Sekarang hasilnya adalah ya seperti ini. Anda bisa lihat ada seperti progress bar begitu selama 10 detik kira-kira. Kemudian dia akan merefresh tampilan ini. Oke. Sekarang bisa dilihat dia otomatis mengupdate sendiri dan ada tampilan timer di atasnya seperti countdown lah begitu. Ya, dia otomatis mengupdate sendiri.
Ya, jadi kira-kira begitu. Nah, kita tinggal satu persatu mengupdate firmware di keping-keping yang lainnya ya. Jadi demikian saja tips untuk mengupgrade serta memodifikasi kode dari Mining Rig versi 3 yang versi saya ya. Penambahan timer ini dan otomatis merefresh setiap 10 detik. Jadi demikian video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikannya dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.